Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Pemirsa, permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Hakim meminta penyidik Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Eman Sulaiman, hakim tunggal sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan, mengabulkan permohonan pra-peradilan seluruhnya. Hakim menyatakan proses penetapan tersangka pembunuhan berencana Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Dalam proses penyidikan, Peggy belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim Eman Sulaiman memerintahkan penyidik Polda Metro Jaya untuk melepas dan memulihkan harkat martabat Peggy seperti semula. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi segala kan begitu. Jadi untuk dihentikan penyidikan kemudian segera dibebaskan. Itu aja. Ya. Jadi kita tetap patuh ya apa yang disampaikan oleh hakim. Nah, nanti kita bicarakan sama penyidik ya langkah-langkah selanjutnya. Pemirsa, hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka Peggy dinilai tidak sah menurut hukum. Status tersangka Peggy pun gugur. Untuk mengetahui kondisi terkini di PN Bandung sudah ada rekan Faisal Rinaldi. Faisal, bagaimana perkembangan terkini ataupun situasi terbaru di PN Bandung saat ini, Faisal? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Secara resmi Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan atau yang dilayangkan oleh Peggy Setiawan. Dan memang ada berbagai pertimbangan mengapa Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima gugatan pra-peradilan ini. Di antaranya tadi disebutkan di dalam persidangan bahwa menurut Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus melalui pemanggilan terlebih dahulu sebanyak 2 kali, dan jika memang dalam pemanggilan tersebut tidak hadir bahwa ini bisa dimasukkan ke dalam DPO. Nah, tentunya ini yang tidak ada dalam atau tidak masuk ke dalam prosedur Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, karena memang Polda Jawa Barat sama sekali belum memanggil ataupun memeriksa Peggy Setiawan sejak 2016. Selain itu, berbagai pertimbangan juga tadi disebutkan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwasannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka 2 alat bukti ini saja tidak cukup, yang melainkan yang ditekankan oleh Hakim Eman Sulaiman bahwa yang tadi kami sebutkan harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang tersebut sebagai tersangka. Ini yang memang menjadi pertimbangan hakim untuk menerima gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Wiki dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula bahwa untuk agenda selanjutnya pada siang ini kuasa hukum dari Peggy Setiawan dan juga keluarga dari Peggy Setiawan akan bertolak ke Polda Jawa Barat untuk mengurus administrasi sekaligus menjemput Peggy Setiawan yang sudah bisa bebas pada hari ini. Kita nantikan sama-sama Wiki apakah akan langsung dijemput atau akan langsung pulang ke Cirebon nanti. Kita nantikan sama-sama. Wiki, kembali ke Anda. Baik, Faisal, terima kasih atas laporan yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, putusan bebas Peggy Setiawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki memasuki babak baru. Berikut perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki sejak 8 tahun lalu.
Peggy Setiawan berteriak membantah menjadi otak pembunuhan Veni dan Eki saat di Polda Jabar Mei 2024. Peggy ditangkap polisi di Bandung. Polisi mengklaim Peggy Setiawan merupakan sosok Peggy Peron yang buron selama 8 tahun. Merasa menjadi korban salah tangkap, Peggy melakukan perlawanan. Juni 2024, didampingi tim kuasa hukumnya, Peggy mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Menurut kuasa hukum, saat pembunuhan Vina Eki terjadi, Peggy sedang bekerja menjadi kuli bangunan di Bandung. Dalam sidang pra-peradilan, kubu Peggy yakin majelis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan. Sementara Polda Jabar menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Peggy. Hakim Eman Sulaiman berjanji memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Pembunuhan Vina dan Eki, kekasihnya yang ditemukan di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat Agustus 2016, kembali diusut 8 tahun kemudian setelah film Vina ditayangkan. Awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, namun polisi menemukan kejanggalan seperti kondisi motor yang mulus. Kecurigaan polisi terbukti, dari hasil autopsi diketahui Vina dan Eki dibunuh dengan senjata tajam. September 2016, polisi menangkap 8 pelaku, yakni Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman Rivaldi Aditya alias Ucil, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 pelaku Adni, Dani dan Peggy Setiawan alias Perong alias Egi ditetapkan polisi sebagai DPO. Namun belakangan, polisi merilis hanya 1 DPO dan membatalkan 2 DPO lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.